Nama saya Adina Fadila, nomor NIM 22402091, Prodi Perbankan Syariah C. Saya di sini akan membahas sedikit tentang materi Qawaid Fiqhiyah dari materi ke-7 sampai dengan 12. Langsung saja. Yang materi ke-7 adalah al-ijtihadu la yunqadu bi al-ijtihad, yaitu ijtihad tidak bisa dirusak dengan ijtihad yang lain. Al-ijtihad itu berakar dari kata jahada. Secara etimologi berarti mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang sulit, dan dalam prakteknya digunakan untuk sesuatu yang sulit dan memayahkan. Ijtihad adalah mengarahkan segala kesanggupan dan kekuatan untuk memperoleh apa yang dituju sampai batas puncaknya. Dasar kaidah dari al-ijtihadu la yunqadu bi al-ijtihad, yaitu para ulama menetapkan kaidah ini berangkat dari landasan yang kuat. Landasan tersebut adalah dasar bagi mereka yang merumuskan kaidah ini. Dasar dari kaidah ini adalah perbedaan keputusan di antara para sahabat dan mendapatkan ijma mereka. Lalu ada aplikasi dari kaidah al-ijma la yunqadu bi al-ijtihad pada masa sekarang adalah pendapat bahwa pintu ijtihad sudah ditutup, atau paling kurang orang yang memenuhi syarat untuk beristihad sudah tidak ada secara langsung atau tidak telah mendorongkan kemunculan atau rasa fanatik mazhab yang pada giliran berikutnya mempertajam perbedaan yang ada. Masing-masing berupaya untuk menonjolkan kelebihan imam atau mazhabnya yang pada tingkat berikutnya menyebabkan pertengkaran dan perpecahan, perdebatan, apalagi ditambah dengan campur tangan politik atau kekuasaan. Pengecualian masalah dari kaidah al-ijtihadu la yunqadu bi al-ijtihad, yaitu pertama, perubahan yang dilakukan oleh imam. Kepala negara berdasarkan kemaslahatan terhadap tanah yang oleh imam terdahulu telah ditetapkan sebagai tanah khusus atau tanah istimewa. Yang kedua adalah masalah qismatul ijbar, yaitu pembagian hasil tuntutan. Yang ketiga adalah masalah kharij dakhil. Lalu yang terakhir adalah keputusan yang dapat dibatalkan dari kaidah al-ijtihadu la yunqadu bi al-ijtihad. Jika seseorang ahli fikih melakukan ijtihad secara kemudian melaksanakan hasil dari ijtihad itu, setelah itu dia baru mengetahui dan menyadari bahwa hasil produk dari ijtihad tersebut jelas-jelas salah, maka dia harus menganulir atau membatalkan produk ijtihad yang pertama dan melaksanakan hasil dari ijtihad yang kedua yang telah dilakukannya. Lalu yang kedelapan adalah ijtihad ijma al-halalu wal haramu ghaliba al-haramu. Jika halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah yang haram. Maksudnya di sini ialah dalam kasus ini ditemukan permulaan antara halal dan haram, maka yang harus diutamakan adalah yang haram, sekalipun dalam realitas kehidupan bermasyarakat bercampurnya kedua hal tersebut sulit untuk dihindari, baik dalam konstruksi peribadatan maupun bertransaksi. Oleh sebab itu, jika dalam suatu objek terdapat dua hukum, yaitu halal dan haram, maka yang harus dihindari terlebih dahulu adalah yang haram, agar tidak sampai terjerumus pada kesesatan dan dosa. Sebab unsur haram pasti lebih dominan pada saat terjadi pencampuran hukum. Haram selalu menjadi unsur yang paling dimenangkan daripada yang halal. Landasan ijma al-halalu wal haramu ghaliba al-haramu, yaitu adapun dasar pijakan dari teori ini dari sabda Nabi sebagai berikut, yang artinya tidaklah berkumpul halal dan haram kecuali haram itu mengalahkan yang halal. Hadis ini menegaskan bahwa pada saat halal dan haram berkumpul menjadi satu, maka yang lebih dominan adalah yang haram. Maka dari itu hukum haram harus lebih diutamakan daripada yang halal.
sebagaimana yang telah disepakati jumhur ulama. Nah, itu penempatan ijma al-halalu wal-haramu wal-riba al-haram. Apabila terdapat dua bejana pertama berisi daging bangkai dan bejana kedua berisi daging binatang sembelihan, sementara kita dapat mengetahui di mana yang berisi daging sembelihan dan di mana yang berisi daging bangkai. Dalam kondisi demikian, kita tidak boleh mengambil salah satu hanya dengan alasan di antara daging itu terdapat bagian yang halal atau daging yang halal. Sebab saat terjadi pencampuran antara unsur halal dan haram tersebut, maka ketentuan hukum yang mendominasi adalah yang halal. Pengecualian dari ijma al-halal wal haramu wal riba al-haram. Pertama adalah kasus kebolehan beristihad untuk menetapkan suatu hukum bejana atau tempat atau pakaian yang suci dengan yang najis. Kedua adalah kasus binatang buruan yang mati karena terkena anak panah atau anak perbulannya. Dalam hal ini ditemukan adanya dua titik tekan yang saling berlawanan. Yang ketiga adalah kasus kebolehan melaksanakan transaksi bisnis dengan orang yang kebanyakan harta haram, tetapi nilai nominal keduanya tidak bisa diketahui secara pasti berapa jumlah atau halalnya. Lalu ada kasus hukum menerima pemberian pemerintah yang belum pasti atau belum jelas bahwa kebanyakan uang tersebut adalah uang haram. Langsung saja kita adalah ke materi yang ke-9. Al-itsaru bil qurabi makruh. Mendahulukan orang lain dalam ibadah hukumnya adalah makruh. Kata al-itsar berarti sikap mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Ada dua macam itsar dalam perkara duniawi dan itsar dalam perkara ibadah dalam perkara duniawi. Kalau dalam perkara duniawi, misalnya ketika kita meminjamkan motor kepada orang lain dan harus segera dibawa ke rumah sakit, namun ketika itu pula kita juga membutuhkan, namun mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah adalah suatu yang makruh, tidak dianjurkan gitu loh. Karena masing-masing orang diperintahkan untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Jadi kita tidak boleh untuk mendahulukan orang lain atas diri kita dalam perkara ibadah. Bahkan orang tersebut adalah pemimpin, mertua kah, atau juga orang yang kita sayangi sekalipun. Terus ada contoh penerapan al-istaru bil qurabi makruhu dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa contoh. Yang pertama adalah menyuruh orang lain menempati syaf di depan dalam syaf menurut orang lain, atau menempati syaf di depannya sedangkan dia sendiri malas beranjak maju ke syaf depan tersebut. Lalu juga air wudhu. Bila kita hanya memiliki air wudhu yang hanya cukup untuk kita sendiri, maka kita sebaiknya wudhu untuk kita sendiri. Lalu tiga adalah mendahulukan orang lain untuk menutup aurat, padahal kita sendiri belum menutup aurat. Lalu kaidah cabang dan pengecualian al-itsaru bil qurabi makruh. Dalam satu kaidah fikih yang mansyur adalah kaidah al-itsar bil qurabi makruhun. Ada artinya dalam bahasa Indonesia mendahulukan orang lain dalam urusan takarub ialah makruh hukumnya. Dalam urusan duniawi, mengutamakan orang lain adalah perkara yang baik dan dianjurkan. Sebaiknya dalam urusan takarub ialah sebaiknya orang harus berlomba-lomba mengambil yang paling utama, paling afdol, dan makruh menyerahkannya kepada orang lain. Langsung saja kita ke materi yang ke-10, yaitu tasawuf imam al-ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seseorang pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan atas kemaslahatan.
Kaidah fikih dapat diartikan dengan segala tindakan atau kebijakan seorang imam atau seorang pemimpin terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Kata tasawuf dalam bahasa Arab terbentuk dari kata asyraf yang berarti kemalingan, sementara definisi al-imam berasal dari kata alif lam yang berarti berasal dari sesuatu. Tiga kemungkinan setelah memahami tasyrif atau perubahan pola kata dalam bahasa Arab terbentuknya kata al-imam yang berarti pemimpin yang harus diikuti, atau bisa juga diartikan yang menjadi panutan. Yang pertama adalah langsung saja yang pertama ada sumber perumusan kaidah. Seorang pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu mendominasikan, berorientasikan kepada kebaikan masyarakat karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap pemimpinnya, terhadap sesuatu yang dipimpin. Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh untuk seorang pemimpin adalah memutuskan sesuatu perkara atau memutuskan suatu kebijakan. Jika kita berpegang kepada kaidah di atas, maka apa yang harus kita putuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang kita ambil haruslah memiliki orientasi yang baik. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus menjadi tauladan atau kita harus bisa mengambil keputusan yang baik. Ada prinsip kemaslahatan dalam produk undang-undang, yaitu negara, prinsip kemaslahatan harus ada dalam sebuah produk perundang-undangan yang dirumuskan oleh pemerintah. Oleh karenanya, maka kemaslahatan manusia merupakan hak asasi yang harus diwujudkan dalam kehidupan setiap masyarakat. Langsung yang ke-11, materi yang ke-11 adalah al-khuruju minal khilafi mustababun, keluar atau menghindari perdebatan pendapat itu disunahkan. Secara bahasa, kaidah al-khuruju minal khilaf terdiri dari dua kata, yaitu al-khuruj dan al-khilaf. Al-khuruj bermakna keluar, lawan dari kata masuk, sedangkan al-khilaf bermakna perselisihan yang terjadi di antara pendapat-pendapat para ulama fikih. Sebagai contoh, dalam buang hajat menghadap kiblat, sebagai ulama melarang secara mutlak, sebagai lagi membedakan ketika dalam kondisi tertutup di toilet dengan kondisi di lapangan luas. Pendapat ini keduanya punya dalil dan terdapat khilaf tathalu, yaitu perbedaan yang tidak bersumber dari dalil-dalil. Dasar kaidah al-khuruj min al-khilaf mustahab adalah hukum-hukum fikih dibangun atas dasar ijtihad. Para ulama berpendapat ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Dalam pengertian ini, maka hukum-hukum fikih tersebut merupakan dugaan kuat terhadap maksud Allah dan Rasul yang terkandung dalam Al-Quran atau hadis Nabi. Menggunakan dalil dan metode ijtihad menjadikan hasil ijtihad seorang mujtahid dapat saja berbeda satu sama lain, bahkan dengan kesimpulan bertolak belakang. Satu ijtihad boleh jadi tidak dapat menjangkau maksud Allah dan Rasul dengan baik, sementara ijtihad yang dihasilkan oleh mujtahid lain mendekati maksud Allah. Begitu juga ijtihad mujtahid lain boleh jadi telaah dapat menyelami maksud Allah dan Rasul. Lalu ada penerapan kaidah al-khuruj min al-khilaf mustahab para fikih. Kaidah al-khuruj min al-khilaf oleh sebagian penulis dinyatakan sebagai kaidah khusus, yaitu kaidah kita yang berlaku hanya dalam
dalam cabang-cabang fikih tertentu yang dalam hal ini adalah siyasyah. Meski demikian, dalam prakteknya terlihat bahwa kaidah ini juga diterapkan dalam hampir semua bidang fikih di mana terdapat perbedaan pendapat dari para ulama dalam menarik kesimpulan istinbat hukum. Lalu, dalam penerapan kaidah al-khuruj min al-khilaf, ulama memberi beberapa syarat, yaitu yang pertama, dalam menetapkan kaidah al-khuruj min al-khilaf, maka tidak terjebak pada khilaf yang lain. Lalu ada yang kedua, dalam penetapan kaidah al-khuruj min al-khilaf tidak boleh menyalahi sunnah yang jelas dan kuat. Lalu yang ketiga, dalam menetapkan kaidah al-khuruj min al-khilaf, dalil yang digunakan oleh seorang mujtahid adalah dalil yang kuat. Yang terakhir, ada kaidah lain yang berkaitan dengan kaidah al-khuruj min al-khilaf. Mustahab memandang dari syarat berlakunya kaidah ini kiranya dalam berhati-hati dalam memilih dan mengamalkan suatu pendapat. Harus sangat dijaga jangan sampai malah jatuh dalam kemudorotan. Pengecualian kaidah al-khuruj min al-khilaf mustahab dengan ditetapkannya beberapa syarat berlakunya kaidah menjadi tolak ukur dari sebuah khilaf apakah dapat diselesaikan sesuai dengan kaidah ataupun terkecualian. Atas dasar itu ada beberapa masalah yang terkecualikan dari kaidah al-khuruj min al-khilaf sebagai berikut. Dalam penetapan kaidah al-khuruj min al-khilaf tidak berpotensi merusak ijma ulama. Contohnya seperti apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Syuraij, salah seorang dari ulama syariah yang menyatakan bahwa ia membasuh telinga beserta wajah dengan menyapunya bersama wajah dan juga memisahkan kedua dalam membasuhnya sebagai pertimbangan terhadap pendapat yang bahwa kedua telinga tersebut adalah bagian dari muka, atau pendapat yang menyatakan bahwa keduanya sebagian dari kepala. Langsung saja kita ke materi yang terakhir, yaitu materi ke-12. Yang ke-12 ini adalah al-muta'addi afdalu minal ghasyirin. Amal yang memiliki manfaat umum lebih utama daripada amal yang manfaatnya hanya terbatas. Yang pertama maknanya yaitu pada kaidah al-muta'addi afdalu minal ghasyiri, amal yang memiliki manfaat lebih umum dari amal yang manfaatnya hanya terbatas, yaitu sesuatu perbuatan yang dapat menghasilkan kemanfaatan yang dapat mencakup kepada orang lain lebih utama daripada perbuatan yang manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh dirinya sendiri. Amalan muta'ammadi adalah amalan yang manfaatnya untuk orang lain, baik manfaat ukhrawi seperti mengajarkan ilmu dan dakwah ilah, dan juga bisa juga manfaat duniawi seperti menunaikan hajat orang lain, menolong sesama orang yang dizolimi. Amalan qasyir adalah amalan memanfaatnya hanya untuk pelakunya saja, seperti puasa dan i'tikaf. Lalu ada definisi kaidah al-muta'addi afdalu minal qasyiri, yaitu pertama, amal yang memiliki manfaat lebih utama daripada amal yang manfaatnya hanya mencakup tindakan atau kegiatan yang memberikan manfaat yang lebih luas dan lebih banyak bagi masyarakat. Lalu penerapan kaidah tersebut dalam contoh sehari-hari seperti mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat lebih utama daripada kita membaca Al-Quran sendiri di rumah. Lalu kaidah-kaidah cabang al-muta'addi afdalu minal ghasyiri. Kaidah cabang amal yang memiliki manfaat umum lebih utama daripada amal yang manfaatnya hanya terbatas dikenal dengan istilah al-gum bil jamaah afdal min
al-udum bil firdiyah. Dalam bahasa Arab, kaidah ini secara harfiah berarti manfaat bersama untuk orang banyak lebih utama daripada manfaat untuk individual untuk diri sendiri. Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam bermanfaat lebih banyak kita memprioritaskan pada amal yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain atau orang banyak. Lalu pengecualian kaidah al-muta'addi afdalu minal basyiri, yaitu ada 3, yaitu keadaan darurat, keadilan, dan keselamatan. Berikut tadi adalah sedikit yang bisa saya sampaikan dari materi ke-7 sampai dengan materi ke-12 dari Qawaid Fiqhiyah ini. Semoga melihat teman-teman semuanya sehat selalu, dan terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.